Dulu, ada sebuah negara di Afrika yang membuat iri banyak bangsa. Terlalu makmur untuk disebut dunia ketiga. Di sana rumah diberikan gratis, listrik gratis, pendidikan ditanggung negara, bahkan hingga ke luar negeri. Saat seorang ibu melahirkan, ia diberi tunjangan uang tunai oleh pemerintah. Negara ini kaya minyak, tanpa utang kepada IMF, tak tunduk pada dolar, dan berani menantang hegemoni Barat. Namun kemudian negara ini dihancurkan, dibom habis-habisan oleh NATO. Presidennya dibantai di jalanan. Dan rakyatnya kini hidup dalam reruntuhan, bahkan diperjualbelikan seperti budak. Inilah kisah Libya, negeri yang berani menolak dikendalikan Amerika dan harus membayar mahal karena keberaniannya. Tapi kenapa Gaddafi begitu dibenci Barat? Kenapa media dunia menyebutnya diktator, tapi menutup mata pada semua kebijakan luar biasa yang ia berikan untuk rakyatnya? Dan mengapa setelah dia dibunuh, Libya justru berubah jadi neraka? Pertanyaan-pertanyaan itu tak akan kamu temukan jawabannya di media arus utama. Tapi semakin dalam kita menyelami kisah ini, semakin jelas kenapa kebenaran harus disembunyikan. Dan di balik setiap potongan fakta yang terungkap, ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini dijaga rapat oleh mereka yang menyebut diri penjaga demokrasi dunia, Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, Libya bukan hanya stabil, ia tumbuh menjadi negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika. Menurut data UNDP, United Nations Development Program, pada tahun 2010, setahun sebelum invasi NATO, Libya tercatat memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di benua Afrika, bahkan melampaui beberapa negara di Eropa Timur. Warga Libya menikmati akses penuh terhadap pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Angka melek huruf melonjak drastis, dari 25% pada tahun 1969 menjadi lebih dari 87% di awal tahun 2000. Universitas dan sekolah dibangun di seluruh penjuru negeri. Dan para mahasiswa Libya yang berprestasi bahkan dibiayai penuh oleh negara untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, termasuk ke Eropa dan Amerika. Listrik dan air disubsidi besar-besaran. Harga bensin di Libya menjadi salah satu yang termurah di dunia, hanya $0,14 per liter, atau sekitar Rp2.300 pada tahun 2010. Pemerintah juga menyediakan rumah gratis bagi warganya. Bahkan larangan memiliki lebih dari satu rumah diberlakukan untuk mencegah spekulasi dan ketimpangan. Gaddafi pernah berkata, rumah adalah hak dasar setiap manusia. Gaji minimum di Libya ditetapkan cukup tinggi. Untuk ukuran negara-negara Afrika, setiap keluarga mendapat bagian langsung dari pendapatan minyak nasional. Dan ketika harga minyak dunia melonjak, Libya justru meningkatkan subsidi, bukan mencabutnya. Tak hanya itu, Libya membangun proyek infrastruktur terbesar di Afrika, Great Man-Made River Project, sebuah jaringan pipa raksasa membentang lebih dari 4.000 km untuk menyuplai air bersih dari gurun menuju kota-kota besar. Proyek ini memenuhi 70% kebutuhan air penduduk Libya, dan oleh UNESCO, ia dijuluki sebagai capaian teknik sipil terbesar abad ke-20. Cadangan emas Libya juga luar biasa. Menurut data World Gold Council, pada tahun 2011, Libya memiliki lebih dari 143 ton emas. Jumlah itu menjadikannya salah satu pemilik emas terbesar di benua Afrika. Aset strategis yang direncanakan Gaddafi untuk menopang mata uang baru, dinar emas. Libya memang bukan negara sempurna. Namun sebelum dihancurkan secara brutal oleh NATO dan Amerika Serikat, Libya adalah harapan nyata bagi Afrika. Ia bukan sekadar produsen minyak, ia adalah simbol kemandirian ekonomi dan politik, dan itulah yang membuatnya menjadi target. Kemakmuran Libya bukanlah hasil dari tunduk pada Barat, melainkan buah dari perlawanan terhadapnya. Gaddafi membangun negaranya dengan prinsip mandiri, menolak utang luar negeri, menasionalisasi ladang minyak dari perusahaan asing, dan menutup pintu rapat-rapat bagi IMF dan World Bank. Bagi kekuatan Barat, ini adalah bentuk pemberontakan.
Gaddafi tahu kedaulatan sejati tak akan pernah tercapai selama negara-negara Afrika masih bergantung pada dolar dan euro. Maka ia mendorong rencana paling ambisius dalam sejarah ekonomi Afrika, menciptakan mata uang tunggal berbasis emas untuk seluruh benua, dinar emas. Tujuannya jelas, keluar dari jerat dolar Amerika dan franc CFA milik Prancis, mata uang penjajah yang telah menguras kekayaan Afrika selama puluhan tahun. Proposal ini bukan isapan jempol belaka. Gaddafi bahkan telah menyediakan emas fisik senilai lebih dari 7 miliar dolar untuk menopang dinar emas. Dalam pertemuan Uni Afrika tahun 2009 di Sirte, ia secara terbuka menyerukan sistem pembayaran antar negara Afrika menggunakan dinar emas, bukan lagi dolar, bukan lagi euro. Usulan ini membuat sejumlah negara seperti Mali, Nigeria, Ghana, dan Sudan mulai tertarik untuk bergabung. Menurut bocoran email Hillary Clinton yang dirilis oleh WikiLeaks pada tahun 2016, Amerika Serikat sudah mengetahui ancaman ini. Salah satu email dari penasihat Clinton berbunyi, Gaddafi memiliki lebih dari 143 ton emas dan sejumlah besar perak. Tujuannya adalah menciptakan mata uang Afrika berbasis emas untuk menggulingkan dolar dan euro. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan elit Prancis. Namun, perlawanan Gaddafi tak berhenti di sektor ekonomi. Ia juga aktif mendanai kelompok-kelompok pembebasan di seluruh Afrika, mulai dari ANC di Afrika Selatan hingga gerakan anti-kolonial di Chad, Niger, dan Liberia. Gaddafi menjadi simbol pan-Afrikanisme. Ia menyerukan agar Afrika bersatu dalam satu suara, bebas dari intervensi asing. Libya menjadi markas bagi Uni Afrika yang lebih vokal dan tidak tunduk pada Washington maupun Brussels. Gaddafi bahkan mengusulkan pembentukan pasukan pertahanan Afrika untuk menggantikan ketergantungan pada militer Barat. Inilah yang membuat Gaddafi dianggap berbahaya oleh Barat. Ia bukan sekadar pemimpin yang tak bisa dikontrol, tapi pemicu kesadaran. Kesadaran akan kemandirian kolektif. Selama ia masih hidup, Afrika punya harapan. Harapan untuk keluar dari tatanan global yang timpang. Maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menghancurkan segalanya. Gaddafi tidak dihancurkan dengan satu rudal. Ia dihancurkan lewat skenario panjang, rapi, dan licik. Operasi ini tidak dimulai dari markas NATO, tapi dari ruang-ruang tertutup intelijen. CIA, MI6, dan DJSE, intelijen Prancis, mulai menyusun strategi destabilisasi jauh sebelum ledakan pertama terdengar di Tripoli. Target utama mereka, menciptakan oposisi internal. Libya selama puluhan tahun tidak memiliki partai oposisi resmi, namun Barat tahu satu hal, rezim yang kuat dari luar bisa digoyang dari dalam melalui isu sektarian, konflik suku, dan generasi muda yang kecewa. Maka muncullah aktivis, demonstran, dan pejuang kebebasan yang sebagian besar dilatih dan didanai dari luar. Menurut laporan investigasi The Telegraph dan bocoran dokumen dari WikiLeaks, Inggris telah diam-diam melatih kelompok oposisi Libya sejak awal tahun 2000-an. Bahkan pada tahun 2011, kelompok militan yang sebelumnya dianggap teroris oleh Amerika Serikat seperti Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) yang punya kaitan dengan Al-Qaeda tiba-tiba berubah menjadi pejuang demokrasi versi CNN dan BBC. Media memainkan peran sentral. Gaddafi digambarkan sebagai diktator brutal yang membantai rakyatnya sendiri. Pada tahun 2011, dunia diguncang oleh kabar bahwa Gaddafi menggunakan jet tempur untuk mengebom demonstran damai di Benghazi. Tapi laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch yang dirilis beberapa bulan kemudian justru membantah klaim itu. Tidak ada bukti valid tentang penggunaan kekuatan udara terhadap warga sipil di awal demonstrasi. Namun saat kebenaran mulai terungkap, bom-bom NATO sudah keburu dijatuhkan. Arab Spring yang awalnya dianggap sebagai gelombang kebangkitan rakyat diubah menjadi alat legitimasi untuk menghancurkan negara-negara yang tak patuh.
Tunisia dan Mesir memang berganti rezim, tapi mereka tetap berada dalam orbit kekuasaan Barat. Libya terlalu liar, terlalu merdeka, ia harus dihancurkan total. Di belakang layar, Washington dan Paris mulai menyusun narasi di Dewan Keamanan PBB dengan mengklaim bahwa Libya akan mengalami genosida jika Gaddafi tidak dihentikan. Mereka mendorong resolusi 1973 yang secara teknis hanya memperbolehkan zona larangan terbang untuk melindungi warga sipil. Pada 17 Maret tahun 2011, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 1973 yang secara resmi memberikan izin kepada negara-negara anggota untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil. Dalam teks hukum, ini berarti zona larangan terbang. Namun apa yang terjadi kemudian bukan sekadar zona larangan terbang, itu adalah pemboman brutal terhadap negara berdaulat. Amerika, Inggris, dan Prancis bergerak cepat. Hanya 2 hari setelah pengesahan, pada 19 Maret 2011, rudal Tomahawk mulai menghantam kota-kota Libya. Serangan pertama menargetkan pertahanan udara, tapi dalam hitungan hari, jet-jet tempur NATO mulai menjatuhkan bom ke jantung infrastruktur sipil. Jembatan, pembangkit listrik, saluran air, bahkan rumah sakit ikut jadi sasaran. Satu serangan pada bulan Mei tahun 2011 menghancurkan fasilitas Great Man-Made River Project, proyek air bersih terbesar di benua itu. Serangan ini sama sekali tidak memiliki nilai militer, tapi dampaknya langsung menghantam jutaan warga sipil. Ketika pipa utama dihancurkan, pasokan air bersih terputus di sebagian besar kota besar Libya, sebuah tindakan yang secara terang-terangan melanggar hukum humaniter internasional. Jumlah serangan mereka sungguh brutal. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 26.000 serangan udara diluncurkan oleh NATO. Lebih dari 30.000 orang tewas. Mayoritas adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Kota Sirte, kampung halaman Gaddafi, dibombardir tanpa ampun. Bahkan bom klaster, senjata yang dilarang oleh Konvensi Jenewa, dilaporkan digunakan oleh pasukan NATO dan sekutu lokalnya. Semua kebiadaban ini dilakukan dengan dalih demokrasi. Tapi, siapa yang sebenarnya dipersenjatai? Di lapangan, senjata dan dukungan logistik justru diberikan kepada kelompok milisi Islam radikal yang sebelumnya masuk daftar teroris oleh Amerika Serikat sendiri. Washington dengan munafiknya menyebut mereka sebagai oposisi sah. Padahal banyak dari mereka berasal dari faksi-faksi ekstrim yang kemudian dikenal sebagai akar dari ISIS di Afrika Utara. Presiden Barack Obama dengan dinginnya menyebut serangan ini sebagai intervensi kemanusiaan yang berhasil. Namun kenyataannya, tak satu pun dari negara-negara NATO mengirim pasukan untuk menstabilkan Libya setelah rezim Gaddafi runtuh. Mereka hanya datang untuk menghancurkan, bukan membangun. Dan ketika negara itu terbakar dalam kekacauan, mereka meninggalkannya begitu saja. Pada Oktober tahun 2011, Gaddafi akhirnya dikepung di kota Sirte, kota yang telah dibombardir hingga rata. Ia ditemukan bersembunyi di dalam gorong-gorong, terluka. Tanpa perlindungan, milisi menangkapnya, menyiksanya secara brutal, lalu menembaknya di jalanan. Semuanya direkam, disiarkan ke dunia, dan disambut dengan tepuk tangan dingin dari Hillary Clinton yang tersenyum dan berkata di depan kamera, "We came, we saw, he died." Itulah demokrasi ala Amerika, sebuah ironi yang menampar muka, sebuah kebohongan yang menghancurkan sebuah bangsa. Ketika peluru terakhir menembus tubuh Gaddafi di Sirte, Barat mengira segalanya selesai. Mereka merayakan kematian seorang pemimpin, namun mereka tak pernah bersiap menghadapi kehancuran yang datang setelahnya. Karena yang mereka tumbangkan bukan sekadar presiden, tapi satu-satunya poros yang menjaga Libya tetap utuh.
Pasca pembunuhan Gaddafi pada 20 Oktober 2011, Libya limbung. Tidak ada lagi struktur pemerintahan yang jelas, tentara nasional hancur, polisi bubar, pengadilan lumpuh. Negara itu mendadak menjadi ruang kosong, dan kekosongan itu segera direbut oleh kekuatan yang jauh lebih berbahaya, milisi bersenjata, kelompok Islam radikal, dan bandit tak dikenal yang tidak punya loyalitas pada siapapun kecuali pada uang dan senjata. Dalam hitungan bulan, Libya terpecah menjadi puluhan zona perang kecil. Kelompok-kelompok bersenjata menguasai kota demi kota. Mereka membawa senjata hasil rampasan dari gudang amunisi Gaddafi, salah satu gudang persenjataan terbesar di Afrika. Menurut laporan Small Arms Survey, lebih dari 15.000 peluncur rudal Manpads hilang setelah jatuhnya rezim. Senjata-senjata ini kemudian menyebar ke Mali, Sudan, Nigeria, hingga Suriah, memperparah konflik di seluruh kawasan. Bahkan ibu kota Tripoli tak lagi dikuasai oleh satu otoritas. Pada tahun 2014, Libya resmi memiliki dua pemerintahan paralel. Satu di timur yang didukung oleh Mesir dan Rusia, dan satu lagi di barat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi realitasnya, keduanya tidak benar-benar berkuasa. Yang mengendalikan tanah Libya adalah puluhan milisi bersenjata, mulai dari sisa-sisa LIFG hingga ISIS. Ya, ISIS muncul di Libya. Pada tahun 2015, kelompok ini mendirikan cabang resmi di Sirte, kota yang dulu dibom habis oleh NATO. Mereka memanfaatkan kekacauan untuk merekrut anggota, mendirikan pengadilan syariah ala mereka, dan melakukan eksekusi publik yang keji. Ketika dunia sibuk dengan Suriah dan Irak, Libya diam-diam menjadi pangkalan baru bagi teror global. PBB mencoba mengirim misi. Amerika Serikat mencoba melakukan serangan drone terhadap target teroris, tapi tidak ada yang bisa memulihkan tatanan. Karena sejak Gaddafi dibunuh, tidak ada yang memegang kendali tunggal atas negara ini. Yang tersisa hanyalah rebutan sumber daya, minyak, manusia, dan kekuasaan. Sementara itu, jutaan warga sipil jatuh miskin. Mereka kehilangan akses air bersih, listrik, dan keamanan. Sekolah ditutup, rumah sakit kekurangan tenaga dan obat-obatan. Tidak ada sistem hukum yang berlaku, tidak ada jaminan hidup, hanya kekuatan militer yang berbicara. Dari negara makmur menjadi negara gagal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Itulah hasil akhir dari intervensi NATO. Libya tak dibebaskan. Libya dihancurkan secara sistematis, lalu dibiarkan tenggelam dalam kekacauan. Lebih dari 1 dekade setelah Gaddafi dibunuh, Libya tidak pernah kembali menjadi sebuah negara. Ia menjadi ruang kosong geopolitik di mana kekuasaan berpindah tangan bukan lewat pemilu, melainkan lewat moncong senjata. Pemerintahan sipil hanya ada di atas kertas. Yang benar-benar berkuasa adalah milisi lokal, jaringan penyelundup, dan kelompok-kelompok kriminal yang memanfaatkan kekacauan. Kondisi ekonomi Libya anjlok. Menurut laporan World Bank tahun 2023, inflasi di Libya melonjak 2 digit, sementara pengangguran mencapai lebih dari 30%. Listrik padam hingga 12 jam sehari di banyak wilayah, dan akses air bersih hanya tersedia untuk 1 dari 3 warga. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada layanan publik yang berjalan normal. Namun, yang paling brutal terjadi di garis pantai Libya, tempat yang dulu dibanggakan Gaddafi sebagai gerbang Afrika ke Mediterania. Kini, pantai itu menjadi pusat perdagangan manusia terbesar di dunia. Migran dari negara-negara Afrika Sub-Sahara yang dulu transit ke Eropa lewat Libya, kini malah disandera, dipukuli, diperas, dan dijual layaknya budak. Pada tahun 2017, CNN merilis video investigasi eksklusif dari luar Tripoli yang menunjukkan pelelangan manusia. Para pria kulit hitam, kurus dan ketakutan, dijual seharga $400 per kepala, seperti ternak. Mereka ditampilkan di depan kamera, dibariskan dan dihargai berdasarkan kekuatan tubuh. Dunia sempat heboh, tapi tidak ada tindakan konkret yang menghentikan kekejaman ini. Laporan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat lebih dari 700.000 migran dan pengungsi kini terperangkap di Libya, hidup dalam kem-kem kumuh,
disiksa, diperkosa, dan dijadikan budak. Banyak yang dipaksa menelepon keluarga mereka agar mentransfer uang tebusan di bawah todongan senjata. Jika tak bisa membayar, mereka dijual atau dibuang begitu saja ke padang pasir, dibiarkan mati perlahan. Di kota-kota seperti Sabha dan Bani Walid, hukum sepenuhnya telah digantikan oleh logika milisi. Senjata menjadi mata uang baru. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, remaja direkrut jadi pejuang, dan perempuan dipaksa menikah dengan pemimpin kelompok bersenjata. Situasi politik pun beku dalam kekacauan. Pemilu nasional yang dijanjikan sejak 2014 tak pernah terlaksana. Setiap kali mendekati pemilu, kekerasan meledak. Hingga 2024, Libya masih memiliki dua pemerintahan yang saling bersaing tanpa otoritas tunggal yang sah. Sementara itu, negara-negara asing seperti Turki, Rusia, UEA, dan Italia terus memperkeruh konflik dengan mempersenjatai faksi-faksi yang mereka dukung demi kepentingan masing-masing. Inilah demokrasi ala Barat. Tanpa pemilu, tanpa hak suara, tanpa perlindungan hukum. Yang dijanjikan adalah kebebasan, yang diberikan adalah kekosongan. Dulu rakyat Libya dikritik karena hidup di bawah diktator. Sekarang mereka hidup tanpa negara, dan bahkan hak untuk hidup pun tak lagi dijamin. Muammar Gaddafi memang bukan pemimpin yang sempurna, namun ia berhasil membangun Libya dari gurun tandus menjadi negara paling makmur di Afrika. Ia memberi rakyatnya pendidikan, kesehatan, dan harga diri. Dan karena itulah ia dibunuh secara keji. Amerika dan NATO tidak datang untuk menyelamatkan rakyat Libya. Mereka datang untuk menghancurkan sebuah negara yang terlalu mandiri, terlalu kaya, dan terlalu berani menolak tunduk pada sistem global yang mereka bangun. Demokrasi yang mereka janjikan hanyalah topeng. Yang tersisa hari ini adalah reruntuhan, pasar budak, dan kekuasaan barbar yang tak mengenal belas kasihan. Barat dengan lantangnya menyebut Gaddafi diktator, tapi setelah mereka campur tangan, siapa yang lebih kejam? Siapa sebenarnya perusak dunia?